oleh. Nah, hari ini kita akan mengulik lebih jauh ya, bagaimana sih emosi ini nantinya bisa kita pakai untuk menghasilkan, untuk membuat sebuah tim itu menjadi produktif. Bagaimana menggunakan emosi itu sehingga tim ini menjadi tim yang apa namanya konstruktif juga secara pribadi maupun secara profesional. Baik, saya akan share screen sebentar. Bukan saya tepatnya, tetapi saya dibantu oleh Teacher Gloria. Silakan, Teacher Gloria. Next. Nah, ini saya tadi sempat sebut sedikit ya. Emosi adalah hal mendasar yang mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian slide berikutnya. Nah, ada seorang psikolog dari Amerika namanya Robert Plutchik ya. Jadi beliau ini memang berkecimpung dalam bidang analisa emosi manusia. Dan beliau ini menemukan bahwa ada 8 emosi dasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi kalau di layar ada wheel ya, ada roda begitu. Yang dalam itu adalah emosi dasar. Jadi ada trust, ada fear, ada surprise, ada sadness, ada disgust, ada anger, ada anticipation, ada joy. Nah, itu adalah emosi-emosi dasar. Nah, di luarnya itu adalah emosi-emosi yang terbentuk dari gabungan dua emosi dasar. Jadi contohnya ya, joy sama anticipation kalau bergabung itu akan membentuk optimisme. Joy dan trust itu membentuk love. Kalau anger sama disgust itu membentuk contempt. Contempt itu apa sih? Contempt itu kayak apa ya? Kayak rasa tidak hormat gitu, disrespect gitu ya. Jadi karena ada kemarahan, ada rasa kesel gitu ya, akhirnya muncul disrespect. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film Inside Out ya, ini film kartun yang menceritakan tentang emosi manusia. Jadi ada si sadness, ada si joy, ada si apalagi itu satunya anger yang warnanya merah itu ya. Nah, itu juga sebenarnya menjelaskan bahwa emosi-emosi yang ada di dalam diri kita itulah yang membentuk bagaimana kita berperilaku. Selain itu, pengalaman masa lalu kita itu juga mempengaruhi emosi yang akan terbentuk. Saya kasih contoh ya. Misalnya nih, saya kalau membawi kopi, saya mengingat momen di mana saya membaca buku sendirian pagi hari, suasana sepi gitu ya, terus udaranya seger gitu. Jadi itu membentuk emosi positif ke diri saya. Saya merasa tenang, saya merasa apa namanya relax gitu. Jadi setiap kali saya membawa kopi, ada pengalaman baik kan tentang kopi ini. Kemudian meskipun situasinya itu kurang oke, tetapi karena saya punya emosi yang baik, emosi yang saya hasilkan di saat yang sekarang itu juga akan tetap positif. Tetapi berbeda jika saya melihat lombok ya, melihat lombok hijau. Waktu kecil saya pernah accidentally itu menggigit lombok hijau dari acar gitu ya. Jadi emosi saya itu selalu negatif kalau lihat lombok gitu ya. Jadi kalaupun sekarang saya melihat cabai gitu ya, langsung rasanya kayak mengingat pengalaman buruk di masa lalu gitu ya. Jadi itu proses terbentuknya emosi. Nah, secara khusus saya memperhatikan bahwa pada saat pandemi emosi itu menjadi komponen utama. Manusia ini kan pada dasarnya makhluk sosial ya. Pengennya kumpul-kumpul, ketemu, ngobrol, gitu ya. Nah, tapi pada saat pandemi kita itu dibatasi untuk bertemu, dibatasi untuk ngobrol secara langsung. Bisa ngobrol tapi pakai masker, bisa ketemu tapi lewat Zoom, atau bisa ketemu tapi nggak bisa deket-deketan. Apalagi kalau yang bahasa kasihnya sentuhan ya, yang suka memeluk, suka menyentuh, itu stressful banget situasinya. Belum lagi tiba-tiba harus bekerja dari rumah. Tiba-tiba anak yang biasanya dikirim ke sekolah, pulang pekerjaan 80% sudah beres, ini di rumah
harus ditemani bekerja, mengerjakan tugasnya. Ini saya bukan curhat ya, tapi kayaknya situasi umum ya yang dihadapi oleh semua keluarga gitu. Waktu saya baca-baca tentang apa namanya pandemi ya, pandemi dan efek psikologisnya, saya menemukan satu riset yang menunjukkan bahwa 42%, ini angka yang cukup besar menurut saya, 42% pekerja secara global di seluruh dunia itu mengalami penurunan kesehatan mental. Bukan gila loh ya. Jadi penurunan kesehatan mental ini berarti mengalami depresi, mengalami kondisi stres, mengalami kondisi kalau istilah teman-teman yang lagi tren sekarang itu anxiety gitu ya. Jadi ada kekhawatiran yang terus-menerus gitu. Nah, sekarang kita mau lihat sebenarnya kekhawatiran apa sih yang kebanyakan dialami oleh orang pada saat pandemi. Ini pandemi sudah mau masuk tahun kedua ya. Dan sepertinya kayak kita naik roller coaster. Kayak membaik, terus tiba-tiba memburuk lagi. Membaik, memburuk lagi. Terus kemarin pada saat saya mempersiapkan topik saya membaca bahwa varian terbaru yang Omikron itu ternyata sudah masuk ke Singapura dan Malaysia. Itu deket banget ya. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang sudah merasa safe gitu ya, terus tiba-tiba ada berita begini, itu bisa menimbulkan anxiety lagi, menimbulkan kekhawatiran lagi. Waduh, nanti ke depan bagaimana? Nanti ini begini bagaimana? Itu begitu bagaimana gitu ya. Jadi banyak pertanyaan yang muncul. Next slide, Jerry. Nah, ini yang menjadi beban pikiran ya, yang menjadi apa namanya itu hal yang memberatkan dalam artian itu harus menjadi fokus kita sebagai individu. Yang pertama pastinya itu keluarga. Semua orang pasti memikirkan keluarganya. Bagaimana nanti keluarganya ke depan? Bagaimana masa depannya? Kemudian ada safety, isu apa namanya itu keamanan ya, bukan keamanan takut ada pencuri atau bagaimana ya, tapi safety dalam artian kesehatan. Bagaimana kita bisa tetap sehat, bagaimana kita bisa menjaga keluarga dari kondisi pandemi. Kemudian kalau bulan Juli kemarin itu juga saya rasa semuanya juga mengalami kekhawatiran yang sama ya. Di bulan Juli kemarin itu ada banyak sekali kenalan-kenalan saya ya yang tiba-tiba itu sudah nggak ada, tiba-tiba sudah meninggal dan usianya itu ada yang seumuran saya, ada yang bahkan lebih muda, atau mungkin kalau saya lihat di IG story itu teman-teman ya upload story selamat jalan siapa gitu, selamat jalan siapa, dan ternyata semuanya itu memang terkena corona yang delta kayak gitu. Itu juga saya pikir kondisi yang stressful ya. Jadi kayaknya kayak mengantri menunggu giliran gitu. Ya memang kematian itu hal yang pasti gitu kan ya. Tetapi kalau kondisinya seperti itu, saya rasa setiap orang juga akan merasa, aduh kok begini kondisinya gitu. Kemudian selain memikirkan keluarga, keamanan, kemudian kesehatan gitu, kepikiran juga masalah siswa. Semua yang bergabung di sini pasti mengajar ya. Kalaupun tidak mengajar di sekolah, mungkin mengajar di rumah ya, mengajar anak sendiri gitu. Apapun metode yang kita gunakan, mengajar secara langsung itu pasti akan menghasilkan situasi yang lebih kondusif karena bisa merasakan apa namanya itu bonding ya sama siswa, bisa merasakan suasana, bisa merasakan apakah siswa itu betul-betul pay attention atau enggak. Nah, selama online ini salah satu kesulitan terbesar guru adalah memastikan anak-anak itu betul-betul terkonek dengan pelajarannya. Dan ternyata kalau di SMP ya, kami sempat merilis namanya itu assessment diagnosis. Nah, dari assessment diagnosis ini kami menyadari bahwa situasi anak di rumah itu sangat-sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan itu berpengaruh pada performance mereka di sekolah. Ada anak yang di formnya tuh menulis begini, kalau di rumah nggak bisa konsen karena tiba-tiba, ini kisahnya lucu-lucu tapi mengenaskan gitu ya. Kalau pelajaran itu kadang aku terganggu karena tiba-tiba sama mama disuruh ngangkatin jemuran kayak gitu. Atau tiba-tiba ada Gojek datang aku disuruh ambil. Atau bahkan
Ada yang karena kedua orang tuanya bekerja, dia menjaga adik-adiknya untuk online, padahal dia sendiri juga harus mengikuti kelas. Dan itu membuat siswa-siswa ini juga frustasi. Nah, kalau siswanya frustasi, otomatis kan performance di kelas juga tidak bagus. Nah, kalau tidak bagus, guru juga kan terbeban secara mental. Apakah saya salah mengajar? Apakah saya kurang tepat menggunakan metodenya? Kok hasilnya seperti ini? Nah, itu menambahkan beban lagi. Kemudian, bagaimana menyelesaikan materi? Tambah lagi, mungkin masalah finansial. Mungkin ada yang pasangannya mungkin ada pengurangan tenaga kerja di tempat kerjanya karena ada efek domino ya dari kondisi pandemi. Jadi ada banyak sekali hal yang menjadi beban di dalam saya pikir 2 tahun terakhir ini ya. Jadi semakin semakin berat gitu. Nah, seringkali kondisi-kondisi ini teman-teman itu terbawa di tempat kerja. Next slide, teacher ya. Nah ini kalau ilustrasi saya ya, setiap orang itu muncul dalam 2 sisi. Sisi personal dan sisi profesional. Nah mungkin untuk pria dan wanita bentuknya itu sedikit berbeda ya, tetapi sama-sama membebani. Untuk wanita yang bekerja, masyarakat itu mengharapkan wanita ini bisa sukses di tempat kerjanya dan juga sukses sebagai ibu rumah tangga. Kalau misalnya wanita ini katakan sukses di tempat kerja, tetapi mungkin anak-anaknya tidak terurus gitu ya, tidak terurus tanda kutip gitu ya, menurut tetangga mungkin, oh badannya anaknya kok kurus, anaknya kok kayak nggak pernah mandi misalnya gitu, itu akan ada tekanan kayak makanya jangan sibuk kerja aja, anaknya diurusi gitu. Nah nanti kalau fokus ngurus anak, mungkin pekerjaannya terbengkalai. Kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau pria, itu ada yang namanya toxic masculinity. Jadi maksudnya sebagai pria itu haram hukumnya menunjukkan kelemahan. Pria itu harus kuat. Pria harus bisa menahan emosi. Pria harus tangguh. Pria ini harus bisa menanggung segala beban di dunia ini, gitu ya. Nah, sebenarnya dua-duanya ini sama-sama tidak sehat. Kenapa? Karena kita ini memposisikan diri sebagai pribadi yang super. Pribadi yang bisa semua. Pribadi yang istilahnya itu apapun yang diberikan ke saya, I'll handle it. It's gonna be okay. Padahal mungkin ya, sebenarnya di dalam itu sudah tercabik-cabik gitu ya emosinya, karena bingung ngurusi ini, ngurusi sana, mikirin ini, mikirin itu. Jangka panjang, ini bisa membuat, next slide, bisa ya. Next slide-nya. Bisa mengakibatkan yang namanya burnout. Nah, burnout ini akan terjadi jika kita terkuras secara emosional. Jadi ini akan membuat kita itu kayak apa ya? Lelah sama hidup ini gitu ya. Membuat kita itu merasa bebanku ini kayak terlalu banyak, aku nggak sanggup lagi. Sehingga akhirnya kalau istilahnya itu kalau ada apa-apa itu prinsipnya senggol bacok gitu ya. Kalau disenggol nanti bacok gitu ya. Maksudnya emosi sekali gitu loh. Kalau disenggol sedikit sudah wah sudah gini. Ada hal kecil sudah meledak. Ada anaknya numpain air sedikit langsung wah ini kok bisa ini begini, padahal itu hanya air tumpah gitu. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita sedang mengalami burnout. Ya, habis gitu istilahnya. Nah, buruknya burnout ini menghambat semua hal. Kalau misalnya kita burnout-nya di tempat kerja, karena mungkin load kerjaannya banyak gitu ya, ini akan kita bawa ke rumah. Jadi kita pulang dengan kondisi yang sudah burnout, kemudian di rumah melihat anaknya kesulitan mengerjakan PR-nya karena sekolah online, diajari nggak ngerti-ngerti gitu ya, akhirnya mau marah, wah gini. Atau sebaliknya, kondisi di rumah, mungkin suaminya diberhentikan dari tempat kerja, sehingga ibu menjadi
pekerja tunggal di rumah, anaknya mungkin ada beberapa, tidak ada pembantu rumah tangga, tidak ada asisten, sehingga semuanya si mama yang mengerjakan misalnya. Dia burn out di rumah, karena banyak yang diurusi dan mikirin finansial keluarga. Dan ini kebawa ke sekolah. Sehingga waktu mengajar, dia capek. Dia nggak bisa mengajar dengan baik. Kemudian koreksiannya menumpuk. Kemudian apa? Kalau ngajar ya sudah apa adanya. Adanya apa gitu. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau burnout di sini, ini pasti pengaruh ke yang satunya. Burnout di sini, ini juga akan pengaruh ke satunya. Karena manusia itu pasti punya dua sisi, profesional dan personal. Ini tidak bisa lepas. Kan kita bekerja tuh. Kalau kita nggak bekerja ya kita personal aja gitu. Tapi kalau kita bekerja ya pasti dua sisi ini akan terus kita bawa bersama-sama. Berikutnya, Teacher. Nah, tadi kan topiknya itu providing emotional support for the team. Tetapi untuk bisa menyediakan support, leadernya ini yang harus seimbang dulu emosinya. Nah, ini saya bisa ngomong karena saya juga mengalami. Beberapa bulan yang lalu, saya ini burnout sendiri. Burnout sendiri sebenarnya sih ya. Jadi burnout yang dicari-cari sendiri gitu loh. Nah, terus saya merasa merasa gagal sebagai pemimpin. Saya merasa tidak berfungsi dengan baik sebagai penanggung jawab di divisi saya. Saya merasa tidak bisa hadir untuk setiap anak buah saya. Saya merasa, kok perasaan aja gitu ya. Namanya orang burnout itu pasti logikanya nggak jalan. Jadi perasaan aja yang muncul. Sehingga ternyata itu mengakibatkan saya ini menarik diri akhirnya. Saya menarik diri dari anggota tim saya sendiri. Nah, anggota tim saya itu merasa kalau saya ini menarik diri. Bahkan saking ininya ya, saking burnout-nya saya, yang dicari-cari sendiri tadi itu ya. Kalau rapat, misalnya saya punya pendapat begini, terus ada yang opus gitu ya, bukan opus, memberikan pandangan dari sisi yang lain, itu saya bisa tersinggung. Biarpun saya tidak menampakkan, tapi saya tersinggung gitu. Saya kok gitu sih? Ini kan harusnya begini, begini, begini. Nah, padahal biasanya saya nggak gitu loh. Nah, kemudian saya itu introspeksi diri. Saya merasa ini kok nggak beres ya. Saya ini kok kayaknya nggak beres ya. Akhirnya saya mencari momen untuk saya sendiri, untuk saya membereskan emosi saya sendiri dulu. Nah, kalau leader, cari pemberesannya di mana? Kalau saya mencari support dari sesama leader. Kemudian saya juga diskusi dengan Pak Paul sebagai pimpinan saya. Saya diskusi dengan pasangan saya. Kemudian saya meningkatkan waktu sendiri saya, waktu tenang saya. Jadi saya mengambil waktu tenang gitu ya. Di mana saya itu betul-betul hanya berdevosi. Jadi saya baca Alkitab, kemudian saya merenung gitu ya. Saya berdoa gitu. Kemudian saya ini berusaha menuliskan gitu, menganalisa apa saja sih yang membuat saya itu kok seperti ini. Dan itu saya bereskan satu-satu. Nah, setelah saya seimbang gitu ya, saya melihat situasi itu juga berbeda. Sehingga akhirnya saya bisa kembali memberikan emotional support buat tim saya. Sebelum saya membuat slide ini, saya tuh nanya dulu dong ke tim saya. Kan nggak lucu kalau saya ini sok pede ya, sudah merasa memberi emotional support, ternyata menurut tim saya belum ngasih gitu kan, ya lucu. Akhirnya saya tanya ke semua, dan ini adalah jawaban dari teman-teman. Beberapa jawaban tuh sama. Jadi saya kompilasikan ya. Nah, yang pertama itu mereka merasa mendapat emotional support pada saat mereka itu tidak khawatir untuk menangis di depan saya. Ya, dan menceritakan masalahnya, baik masalah pribadi maupun masalah yang dialami di kelas gitu. Kalau saya lihat orang nangis, itu saya kepingin ikut nangis loh, kadang-kadang gitu ya. Jadi endingnya itu seringkali kami menangis bersama. Memang gini ya, kalau leadernya cengeng itu gini ya, nangisan gitu. Terus kemudian yang kedua itu yang menjawab, mereka senang karena mendapatkan emotional support berupa kata-kata positif. Sehingga mereka itu makin berani untuk berkarya. Nah, itu connect sama yang berikutnya ya. Mereka merasa aman karena mereka merasa mendapat ruang untuk mencoba
Dan gagal pun juga tidak saya tegur gitu ya, karena saya tahu mereka sudah mencoba. Kemudian, nah ini apa namanya? Saya itu sering melihat teman-teman itu sebagai ini hidden gem ya, apa itu namanya? Permata yang tersembunyi. Seringkali itu saya melihat mereka ini punya kapasitas yang luar biasa. Tetapi selalu ditutupi dengan rasa tidak percaya diri, merasa apakah saya cukup baik, apakah saya bisa. Nah, sehingga seringkali yang saya lakukan adalah tiba-tiba saya me-WA. Nah, nanti kamu pimpin ini ya, jadi PIC-nya ini ya. Terus seringkali dapat gini, masa saya bisa sih? Bisa-bisa, nanti aku tolong. Gitu. Nanti aku temenin. Nanti kalau ada apa-apa diskusi sama aku. Gitu. Nah, ternyata biarpun awalnya mereka merasa ragu pada diri sendiri, endingnya toh mereka merasa, ternyata saya bisa. Terus kemudian mereka punya perasaan menghargai diri sendiri lebih lagi gitu. Kemudian mereka merasa lebih optimis, merasa yakin bahwa dia bisa. Nah, kemudian ada juga yang merasa mendapat emotional support karena saya ini mendengarkan apapun yang mereka ceritakan. Misalnya ada guru yang masih muda ya. Nah, guru-guru muda ini saya lihat tuh memang lucu-lucu gitu ya. Lucu-lucu karena mereka ini kan karena belum berkeluarga ya, jadi penghasilannya juga dipakai untuk diri sendiri. Misalnya, aku mau beli sepatu gitu, mau beli sepatu. Aku mau beli sepatu. Sepatu apa? Saya tanya gitu. Karena kantor saya itu pintunya selalu terbuka ya, jadi siapapun bisa bisa masuk gitu. Masuk dan tiba-tiba ngomong apa gitu. Tidak harus resmi sih ya. Karena kalau terlalu resmi, saya itu jadi grogi sendiri gitu. Masuk, aku mau beli sepatu. Saya sama ngetik biasanya. Sepatu apa? Itu sepatu apa gitu loh. Oh gitu. Bukannya sepatumu sudah banyak. Oh, tapi sepatu yang ini beda, gini gini gini. Oh iya, harganya berapa? 1,6 juta. Buset, pikir saya. Saya aja kalau beli sandal saya lihat harganya 300.000 sudah mahal banget buat saya. Tapi buat mereka kalau saya mendengarkan begitu-begitu tuh mereka seneng gitu. Terus ada yang bilang karena mereka merasa tidak pernah dibandingkan. Karena mereka merasa masing-masing punya kelebihan sendiri dan saya tidak pernah menuntut yang satu harus sama seperti yang lain karena masing-masing istimewa menurut saya. Kemudian komunikasi yang tidak ada kecanggungan katanya. Terus selalu mengapresiasi. Nah, ini contoh-contoh emotional support yang dirasakan oleh teman-teman dalam tim saya. Kemudian ya. Nah, ini teman-teman. Seringkali ya, kita ini terjebak pada pola atasan bawahan ya, yang sifatnya itu sangat formal. Jadi kalau mau ketemu guru, mau ketemu kepala sekolah, itu kayak harus doa dulu 7 hari 7 malam, harus bakar menyan dulu, harus merenung dulu, menyiapkan hati, mengetuk pintu ruang kepala sekolah, tok tok tok, ya masuk, permisi Bu, saya mau bertemu, ya, kayak gitu-gitu. Itu pola yang menurut saya itu sudah tidak pada masanya. Di masa sekarang ini, orang itu lebih menyukai hal-hal yang sifatnya tidak formal. Lebih menyukai hal-hal yang sifatnya lebih fleksibel. Istilahnya itu lebih humanis ya. Jadi sebagai seorang leader, kita ini harus membuka diri dulu. Membuka diri dulu. Kemudian kita harus membangun trust dulu di antara anggota tim kita. Dan kemudian kita ini harus investasi waktu untuk menjangkau semua orang di dalam tim kita. Anggota tim tidak mungkin mendekati pimpinannya terlebih dahulu. Pimpinan yang harus mendekati anggota timnya. Jadi jangan dibalik ya. Jadi yang atas inilah yang harus meraih yang di bawahnya. Sering juga orang berpikir bahwa, loh, urusan pribadi jangan dibawa ke tempat pekerjaan dong. Itu namanya nggak profesional. Gitu. Ingat, yang kita hadapi bukan mesin. Kalau mesin memang harus profesional ya, harus berfungsi terus ya. Tapi mereka ini manusia. Saya selalu percaya anggota tim yang bahagia adalah anggota tim yang produktif. Kalau ini ada yang mengandung bawang katanya. Apa namanya? Kalau anggota tim itu tidak bahagia, terus kita berikan tugas
Mungkin mereka akan mengerjakan dan mereka berhasil. Tapi it just a job for them. Itu bukan karya. Sedangkan kita pastinya mau setiap anggota kita itu menghasilkan karya. Bukan cuma menyelesaikan tugas, bukan cuma menyelesaikan target. Coba ya, kalau misalnya kita ketemu sama Mira Lesmana atau Riri Risa gitu ya, kita nanya, mau kemana? Menghasilkan karya, ya kan? Sedangkan kalau guru mengajar, menurut saya itu bukan pekerjaan sebenarnya. Guru mau ngapain? Guru mau berkarya. Nah, tapi sekali lagi guru baru akan bisa berkarya kalau mereka itu bahagia. Kalau mereka itu secara emosi itu beres, secara emosi terpenuhi. Seandainya ada anggota tim yang datang dan berkaca-kaca cerita misalnya ya. Cerita kayak kapan hari ada yang cerita sama saya begini. Aku hari ini berangkat ke sekolah bete banget. Kenapa? Karena aku sudah mau masak untuk orang di rumah, ternyata gasnya habis. Terus aku kontak tukang gas, gak diangkat-angkat, padahal sudah mendekati jam ke sekolah. Aku jadi sebel banget, gini. Nah, saya jadi tahu bahwa buat mereka itu menyediakan makanan buat orang di rumah itu sangat penting. Sehingga buat saya, oh berarti untuk guru ini mungkin dia butuh waktu sejenak dua jenak ya untuk menenangkan dirinya karena datang dalam keadaan bete, tukang gas tidak bisa dikontak gitu kan. Sepertinya ini kayak remeh gitu, halah gitu aja loh kok bete. Tapi kita tidak tahu kan kondisi masing-masing orang itu seperti apa. Salah satu kesalahan fatal adalah kita ini mengukur emosi orang berdasarkan kita sendiri. Kita mengukur emosi orang berdasarkan situasi kita sendiri. Padahal situasi, sekali lagi kayak tadi situasinya siswa-siswa ya, itu unik. Kita tidak tahu pergumulan mereka. Kita tidak tahu betul apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Pada saat kita memberi kesempatan pada anggota tim untuk tampil apa adanya di depan kita, menangis saat mereka perlu menangis, ngamuk saat mereka itu kecewa, gitu ya. Kemudian apa? Atau mungkin mereka hanya perlu diem aja di ruangan kita untuk menenangkan diri. Buat saya itu tidak mengurangi profesionalisme mereka. Buat saya itu tidak ada hubungannya dengan penilaian performance di akhir tahun ajaran. Sama sekali nggak ada hubungannya. Karena itu menunjukkan bahwa mereka ini manusia. Mereka ini adalah individu yang sedang berjuang untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesionalnya. Gitu. Jadi, kalau misalnya ada anggota tim yang datang dan mungkin berurai air mata, jangan disuruh, sudah nggak usah nangis. Tuh, anak-anak sudah nunggu di kelas. Ayo ngajar sana. Jangan gitu. Ya, mereka butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk menenangkan diri. Butuh waktu untuk kembali menjadi diri mereka sendiri. Gitu ya. Kemudian, nah ini, kalau disimpulkan ya teman-teman, ini adalah 5 hal basic yang dibutuhkan oleh anggota tim. Yang pertama, mereka itu butuh perhatian, ya, atentif. Jadi sebagai leader kita ini harus atentif, harus penuh perhatian. Bukan berarti kepo ya, jadi beda-bedain ya antara penuh perhatian dengan kepo. Penuh perhatian ini mungkin kayak menunjukkan kepedulian. Contoh yang paling sederhana mungkin kayak kapan hari ada anggota tim saya yang tiba-tiba alerginya kumat, dia biduran gitu ya, dia izin nggak masuk. Hari ini aku nggak masuk, teacher izin ya karena difotoin, kulitnya merah-merah, bentol-bentol gitu. Kemudian malamnya atau paginya ya saya lupa, saya WA, gimana kamu hari ini, sudah enakan, bentol-bentolnya udah hilang belum, kayak gitu. Nah itu hal sederhana, kita hanya perlu ngambil handphone dan mengetik pesan sederhana. Tapi buat yang menerima itu adalah wujud sebuah perhatian, gitu. Tapi kita harus betul-betul melakukannya karena kita peduli ya, bukan karena itu checklist yang harus dilakukan gitu ya, bukan. Tapi memang karena kita itu care. Karena kalau kita itu perhatian tapi dibuat-buat, orang itu bisa merasa. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu harus genuine, harus tulus ya, harus betul-betul berasal dari hati. Kemudian suportif. Semua anggota tim membutuhkan leader yang
suportif. Leader yang akan mendukung ide-ide mereka. Leader yang akan mendukung seandainya mereka itu gagal dalam melakukan idenya. Saya sering cerita kisah ini ya. Jadi ada guru fisika kami namanya Ari. Dia itu penuh sekali ide-ide yang luar biasa. Idenya tuh aneh-aneh gitu ya. Nah, satu kali dia datang ke saya. Teacher Maria, ya. Nah, aku mau beli telur. Ya, beli sana, saya bilang gitu. Untuk proyek, iya belilah. Tapi telurnya agak banyak. Katanya. Berapa? 1 truk. Enggak, aku butuh 4 kilo. Katanya. Oh, 4 kilo. Buat apa? Saya tanya gitu. Aku mau percobaan itu loh, yang tentang beban apa namanya itu, saya lupa sih, tekanan sih, sorry, untuk tekanan. Jadi maksudnya itu telur ini ditaruh di wadah telur, kemudian nanti guru akan menggunakan sandal jepit yang rata itu ya untuk meratakan beban, nanti berdiri di atas telurnya. Nah kalau itu benar, telurnya ini tidak akan pecah gitu loh. Tapi kalau salah langkah, telurnya bisa pecah gitu. Jadi dia agak ragu-ragu karena waktu itu harga telur agak mahal. Oh, tapi nanti kalau telurnya pecah gimana? Terus saya bilang, ya kalau pecah nanti kita goreng. Beneran nih, nggak apa-apa nih beli 4 kilo. Nggak apa-apa. Asal bukan 1 truk, beli aja, saya bilang gitu. Nah, ternyata memang ada 1-2 telur yang pecah. Gitu. Tapi buat saya ya, dia punya ide dan secara apa namanya budget bisa dilakukan. Jadi kenapa tidak? Gitu. Nah, kemudian anggota tim juga merasa perlu merasa aman. Ya, aman dalam artian itu secara emosi, secara apapun mereka tahu bahwa mereka ini tetap dipercaya. Mereka harus merasa bahwa apapun yang saya alami itu tidak mengurangi penilaian leader saya ke saya. Ya, feeling safe. Semua orang pasti mau feeling safe. Ya kan? Bayangkan kalau kita kerja, kita sendiri sebagai leader ya pasti punya pimpinan lagi di atas kita. Kalau misalnya pimpinan kita itu membuat kita ini terteror gitu ya, membuat kita ini stres, membuat kita ini nggak merasa nyaman kerja bareng, pasti kita nggak akan produktif kan. Nah karena itu perlu juga kita ini tetap memastikan anggota tim merasa safe, merasa aman bersama dengan kita. Kalau misalnya orang tua komplain, jangan terus gurunya yang disuruh maju. Kalau orang tua komplain ya kepala sekolah yang maju. Kepala sekolah harus menjadi bumper buat gurunya. Misalnya gurunya melakukan kesalahan, ya jangan gurunya dipanggil terus disuruh ngadepin sendiri, kepala sekolah diem di sebelahnya, jangan. Kalau situasi kayak gitu biasanya saya maju sendiri, saya bilang, ya saya minta maaf, ada kesalahan begini begini begini. Tapi saya tidak akan meletakkan guru saya dalam posisi yang rawan berhadapan sendiri dengan orang tua. Tapi kalau situasinya rutin, orang tua komplain misalnya kayak apa ya, kok ini apa misalnya, ini bukunya kok katanya hilang padahal bukunya ada dan lain sebagainya misalnya. Komplain-komplain sederhana ya guru pasti bisa menghandle sendiri ya, tapi kalau mungkin situasinya agak pelik, ya disitulah kepala sekolah harus step in, harus menjadi bumper buat anak buahnya. Leader apapun harus menjadi bumper buat anak buahnya. Menjadi leader bukan berarti kita ini memilih kayak apa namanya itu siapa yang disalahin gitu, bukan. Kalau ada kesalahan ya itu leader harus mengambil tanggung jawab juga gitu loh. Itu kalau buat saya. Kemudian low stress work environment. Buat apa sih kita itu menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan? Itu tidak ada gunanya menurut saya. Kalau orang bisa produktif dengan situasi yang relax, kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa kita harus menciptakan situasi yang stressful? Kenapa kita harus menciptakan situasi yang membuat orang itu takut? Buat saya, itu tidak ada gunanya, sekali lagi. Dan yang terakhir, itu reachable leaders. Setiap weekend, saya berusaha tidak me-WA di grup tentang pekerjaan. Itu saya berusaha banget. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman, kalau ada apapun yang muncul, situasi apapun yang muncul, baik personal maupun urusan pekerjaan, anytime bisa WA saya. Mungkin saya sudah tidur dan saya balasnya besok ya. Tapi it's not a big deal. Bisa WA saya untuk apapun aja. Kadang ada yang WA cerita, hari ini aku
baking cookies, cookiesku gosong kayak gitu. Cuma cerita gitu aja. Tapi buat saya itu saya merasa merasa dekat gitu loh dengan mereka. Hanya karena open communication yang tadi itu. Nah, kadang-kadang kalau anak buah curhat gitu ya, cerita, kadang-kadang mungkin kita kehilangan kata-kata. Kita nggak tahu harus ngomong apa. Dan memang at some point kita tidak perlu mengada-adakan kata-kata yang manis. Kalau memang kita nggak bisa ngomong, nggak tahu harus ngomong apa, ya diam aja gitu ya, diam aja. Tapi yang penting kita itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena seringkali orang yang bercerita, itu mereka tidak butuh solusi. Yang mereka butuhkan adalah orang-orang yang mau mendengarkan mereka. Wow, saya mendapatkan message, waktunya sudah habis, saya langsung merasakan emosi panik ya. Dan kemudian saya mengubah perilaku saya dengan cara berbicara lebih cepat. Oke. Nah, kalau kita mengakomodasi mereka, itu bukan berarti kita menurunkan standar. Tapi justru pada saat kita mengakomodasi, kita memberikan fleksibilitas. Dan ini membantu anggota tim kita untuk mencapai semua target yang diberikan kepada mereka. Berikutnya, teacher. Nah ini, sangat penting ya. Kuncinya adalah memahami bahasa kasih masing-masing anggota. Mungkin butuh waktu ya untuk memahami bahasa kasih masing-masing anggota, ada 5 ya. Tapi yang paling sederhana, teman-teman, yang paling sederhana itu adalah me-WA anggotanya. Kalau ulang tahun misalnya, happy birthday, itu sudah very simple. Tapi semua orang kalau diucapin happy birthday ya, itu pasti senang. Orang normal loh ya. Itu. Terus, nah ini. Oh puji Tuhan tinggal 1 lembar. Baik, next itu ya. Daripada saya dimarahin panitia. Nah ini, ada gambar rantai di sini. Masing-masing anggota tim kita itu adalah mata rantai. Semakin banyak mata rantai yang kuat, rantai ini juga akan menjadi kuat. Jika mata rantai itu lemah, rantainya juga akan ikut menjadi lemah. Sebagai leader, kita harus memastikan bahwa masing-masing anggota tim kita itu adalah mata rantai yang kuat. Oke. Saya nafas dulu sebentar. Last slide. Nah, ini kata-kata mutiara hari ini ya untuk semuanya. The best present is to be present. Hadiah terbesar adalah dengan hadir dalam hidup mereka. Kalau diterjemahkan nggak nyambung ya, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya bagus banget nih. The best present is to be present. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas, tapi mungkin kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Baik, dipersilakan untuk Teacher Gustav, mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Maria, Teacher Maria. Saya kok lebih cocok dengan Teacher Maria. Ya, 9 menit lepas dari pukul 9 pagi, waktu di jam saya ini waktu Indonesia Barat. Jadi untuk rekan-rekan yang di wilayah tengah dan timur bisa menyesuaikan dengan areanya masing-masing. Nah, kita ada waktu sampai ini mungkin 15-20 menit ya untuk sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa raise hand sebelum tanya jawab, atau bila lebih suka lewat chat bisa langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chatting. Baik, apakah sudah ada yang punya pertanyaan? Bisa raise hand, angkat tangan di. Oke. Ya, sambil menunggu ini mungkin saya yang akan mengawali lah ya. Sebagai sesama guru juga ya, dan juga ini untuk Teacher Maria, di kondisi kita mendadak pandemik yang mengharuskan sekolah juga mendadak online seperti ini, merujuk kepada mapping emosi di awal tadi, kira-kira yang dialami Ibu Maria, Teacher Maria sebagai kepala sekolah ya terhadap anak buahnya di tim guru, gangguan emosi apa yang paling banyak dijumpai? Dan mungkin kalau ada datanya ini lebih banyak guru wanita atau guru pria yang terganggu gitu ya emosionalnya. Oke. Sambil teman-teman yang lain, rekan-rekan juga bisa bertanya. Ya, bisa mengangkat tangan. Itu ya. Oke. Pertanyaan dari Teacher Gustav itu. Oke. Iya. Iya. Yang banyak jadi pemikiran itu adalah keluarga ya. Jadi yang jadi kekhawatiran utama itu adalah keluarga. Nanti ke depan bagaimana?
Yang kedua itu yang menjadi beban buat teman-teman itu pastinya siswa. Ya, banyak guru yang sampai menangis ya, sampai nangis menceritakan siswa ini, siswa itu, bagaimana kita menolong mereka, bagaimana kalau mereka begini, begitu, dan sebagainya. Jadi, itu adalah dua hal yang banyak ya, banyak menjadi beban gitu. Kemudian kalau guru pria atau wanita, saya pikir sama aja ya. Yang pria itu kebanyakan gaya tok kalau menurut saya itu ya. Seakan-akan everything is okay, padahal di dalam hati menangis ingin mencakar tembok gitu ya. Tapi ya kalau di tim SMP kebetulan sih teman-teman tuh juga open aja sih, baik wanita maupun pria mereka open-open aja gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau ini belum pernah dilakukan di tim, jangan mengharapkan ini terjadi dalam semalam gitu ya, atau dalam seminggu 2 minggu. Saya bersama tim ini tuh sudah hampir 8 tahun ya, dan itu bukan waktu yang singkat. Tahun pertama saya bersama mereka, mereka tuh takut bersama saya, ngeri mereka itu sama saya. Ya, masalahnya gimana ya? Memang muka saya tuh begini ya, muka saya ini muka jutek sebenarnya. Jadi kalau orang yang saya dapat love. Jadi kalau orang yang nggak kenal saya tuh biasanya takut gitu loh. Karena karena saya ini apa ya? Kalau di sekolah kami ada namanya Teacher Vita ya. Teacher Vita ini mukanya tuh muka senyum gitu. Jadi kalau dia diem aja itu kelihatannya kayak muka ramah gitu loh. Kalau saya tersenyum tuh dikira menyeringai, kayak dikira marah kayak gitu. Jadi apa ya? Ya begitu. Jadi butuh waktu teman-teman. Jadi sebagai leader yang pertama nanti yang harus dilakukan adalah building trust dulu. Dan ini pastinya butuh waktu. Apalagi kalau misalnya ternyata selama ini gayanya tidak begitu, tiba-tiba berubah gitu ya. Nanti anggota timnya jadi heran. Ini kenapa ya kok tiba-tiba begini gitu. Jadi pelan-pelan aja. Dan yang lebih penting lagi sebagai pemimpin itu kita menjadi diri kita sendiri. Jadi kita nggak munafik juga. Misalnya kita lemah dalam sesuatu gitu ya, kita nggak bisa ya kita bilang nggak bisa. Kalau kita sedang merasa apa ya kita honestly aja bilang kayak gitu. Maksudnya ya, kalau kita mau anak buah jujur sama kita, ya kita jujur juga sama mereka. Jadi kayak timbal balik gitu. Karena anak buah itu juga melihat apa yang kita lakukan. Kita peduli sama anak buah ini juga akan peduli sama kita, peduli juga sama siswa-siswa. Jadi itu kayak semacam apa ya, aliran gitu kalau menurut saya. Nah, yang menarik pada saat saya menyiapkan slide ini, topik ini, teman-teman itu juga mau-WA saya, baik apa namanya tadi malam atau beberapa hari yang lalu. Ada juga yang ketemu saya ngobrol, semangat ya Teacher Maria, pasti bisa kok bawain slide-nya, bawain topiknya kayak gitu-gitu. Jadi saya juga merasa mendapatkan emotional support yang sangat besar dari tim saya, kayak gitu. Begitu Teacher Gustaf. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan masuk di chat. Yang pertama dari Ibu Mary di Surabaya, dari CBB. Ya, saya bacakan langsung dua-dua ya, Teacher Maria. Selamat pagi, Teacher Maria. Saya mau bertanya kalau ada di tim yang emosinya terganggu karena tekanan masalah yang bertubi-tubi, tapi cenderung menutup diri pada pertolongan orang lain. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk menolongnya? Ya, ini yang pertama. Yang kedua dari Ibu Santi di Ponorogo. Selamat pagi, Teacher. Saya Santi dari Ponorogo. Bagaimana cara menghadapi gangguan emosi yang malah datang dari pihak yayasan? Oh, oke. Misalnya segala keluhan kritikan yang datang dari pihak luar tanpa tahu kebenarannya langsung menjadi kebenaran dan tentu saja akhirnya pihak sekolah selalu menjadi tempat yang salah dan tidak pernah benar. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Mary dan Ibu Santi. Silakan, Teacher Maria. Ini 2 pertanyaan yang sepertinya sederhana ya, tapi jawabannya wow, ini bisa panjang ya. Baik, yang pertama dari Bu Mary ya, bagaimana menolong teman-teman yang cenderung menutup diri ya. Baik. Nah, biasanya orang itu menutup diri karena dia belum percaya sama orang yang menawarkan bantuan gitu. Sekali lagi, orang itu baru akan terbuka, orang itu baru akan bisa menceritakan apa yang dialami dirinya kalau yang pertama dia itu percaya dulu sama orang yang akan menolong. Yang kedua, kadang orang juga merasa saya ini nanti akan merepotkan kalau saya cerita. Jadi lebih baik ditanggung sendiri aja. Yang ketiga bisa
jadi dia juga takut dianggap tidak profesional seandainya menunjukkan sisi apa namanya permasalahannya gitu ya, dan tekanan emosinya kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya mau menolong, yang pertama memang jangan dipaksa untuk bicara. Karena kalau dipaksa untuk berbicara itu juga tidak apa namanya tidak menolong juga gitu ya, karena itu bukan sharing yang berasal dari hati ya kalau dipaksa bicara itu. Jadi dikasih waktu, dan sementara memberi waktu itu juga tim yang akan menolong ini perlu membangun rasa percaya dulu ke orang yang akan ditolong ini. Sama kalau di kami itu ada bagian konseling ya. Jadi kami punya divisi konseling. Seandainya ada yang model-model begini, biasanya konselor kami juga ikut berperan gitu ya. Konselor kami juga ikut mengambil bagian untuk mengajak orang ini berbicara terlebih dahulu. Nah, sekali lagi, kalau orang tidak siap berbicara, jangan dipaksa berbicara. Beri waktu. Nanti pada saat dia siap, ya. Nah, itu dia akan berbicara. Nah, selagi menunggu, mungkin pekerjaan ini terganggu karena emosinya tidak stabil. Yang bisa dilakukan oleh teman-teman satu timnya adalah mencari di area mana, pekerjaan mana yang bisa ditolong, yang bisa dibantu, kayak gitu, supaya orang ini juga punya waktu untuk menstabilkan dirinya, begitu. Begitu ya, Ibu Mary. Mungkin jawabannya ini agak apa namanya agak luas, tapi secara prinsip saya pikir ini bisa dilakukan, gitu. Berikutnya tentang yayasan ya. Wah, ini kayaknya pertanyaan klasik ini ya. Pertanyaan klasik kalau yayasan. Oke. Nah, ini Ibu Santi dari Ponorogo, betul ya? Ya, Ibu Santi dari Ponorogo. Ini kalau saya boleh tahu nih, apakah pihak yayasannya ini ada anggota yang, maksudnya apakah ada pimpinan sekolah yang masuk dalam pihak yayasan? Atau yayasannya ini completely different? Ibu Santi apakah berkenan menjawab? Ada wali murid? Apakah ada wali murid di dalam pihak yayasan? Ada wali murid, ya. Oke. Nah, yang bisa dilakukan adalah membuka komunikasi dengan pihak wali murid yang menjadi anggota yayasan. Jadi seringkali begini, ini kalau saya lihat ini memang dari yayasan mungkin ya, belum ada rasa percaya pada penyelenggara sekolah, belum ada rasa percaya pada tim pengajar misalnya, atau mungkin belum ada rasa percaya pada pimpinan sekolah. Nah, sehingga otomatis kalau orang tidak percaya, buat saya itu kepercayaan itu sangat penting ya. Trust itu sangat penting karena trust inilah yang akan menentukan sebuah hal itu berhasil atau enggak buat saya. Karena tidak ada rasa percaya, otomatis tidak ada rasa hormat antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau tidak ada rasa percaya, tidak ada rasa hormat, otomatis komunikasi itu akan terhambat. Ya. Nah, ini kalau saya boleh minta tolong ceria untuk balik ke slide yang nomor 3 yang ada wheel-nya tadi itu. Sebentar ya, saya ulang lagi sebentar. Sejenak, 2 jenak, 3. Nah, ini dia. Nah, ini Ibu Santi ya. Jadi kalau seandainya ada trust gitu ya, kemudian ada apa namanya, ada joy, ada anticipation gitu ya, itu akan menghasilkan hal-hal yang baik gitu. Tetapi kalau trust ini tidak ada, kemudian joy-nya tidak ada, yang ada itu hanya rasa marah, hanya rasa apa namanya, kesel gitu ya, akhirnya yang timbul adalah disrespect kayak gini. Nah, kalau dilihat di wheel yang ini itu mungkin di yang merah sama ungu. Sepertinya ini yang muncul ya. Sehingga akhirnya dari masing-masing pihak itu tidak ada yang menjembatani. Karena itu tadi saya bilang, jika ada wali murid ya, wali murid yang tergabung dalam yayasan, mungkin bisa membuka komunikasi dulu ke wali murid. Kan biar bagaimanapun anaknya yang diajar ya, anaknya yang dihadapi setiap hari. Jika dari wali murid ini merasa, oh sekolah sudah melakukan hal ini, apa namanya, guru-guru sudah melakukan ini akan menjadi suara sekolah di dalam pihak yayasan, kayak gitu. Nah, sekali lagi, orang tua itu sebenarnya gampang disenangkan kok. Orang tua itu akan merasa bahagia apabila melihat anaknya ini diperhatikan oleh guru.
tapi diperhatikannya dengan tulus ya, bukan diperhatikan supaya nanti mamanya ini bisa bantu ngomong di yayasan, bukan gitu. Tapi memang benar-benar guru-guru ini honestly gitu ya, benar-benar gurunya ini genuine memperhatikan siswa gitu. Karena melihat sekali lagi sama seperti leader melihat anggotanya, masing-masing itu istimewa gitu dan menunggu untuk dikembangkan gitu. Jadi saya pikir step sederhananya bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Karena kalau untuk mengubah sebuah paradigma itu pasti dibutuhkan banyak bukti. Nah, buktinya dari mana? Ya dari interaksi harian gitu. Begitu ya, Ibu Santi. Saya berharap semoga sukses membangun hubungan baik dengan pihak yayasan gitu. Share screen-nya sudah enggak? Thank you. Baik, oke. Terima kasih Teacher Maria dan Ibu Mary dan Ibu Santi, ya semoga bisa terjawab pertanyaannya. Dan teman-teman, ini saya juga baru dapat support dari rekan saya tiba-tiba muncul di meja saya dikirimi beginian. Ini salah satu bentuk support di tempat kami, teman-teman ya. Dan Punya aku mana? Punya aku. saya juga mendapat notifikasi story Instagram, ternyata ada rekan lain yang memasukkan Zoom ini dengan muka saya di story Instagram. Ini juga bentuk support di kami. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan pengajar, apabila ada pertanyaan lagi silakan menuliskan di chat atau langsung raise hand, angkat tangan, bisa bertanya secara langsung. Ya. Apakah ada? Kalau nggak ada, saya lagi yang bertanya nanti. Oke. Ya, kita masih ada beberapa menit lagi sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, belum ada. Nah, ini satu lagi, Teacher Maria, ini dari saya. Jadi, ya setahu saya sebagai staf juga di sini, bagaimana, ini pertanyaannya bagaimana kondisi Teacher Maria sendiri, Ibu Maria sendiri yang seorang pendidik sekaligus leader menghadapi kondisi online school yang berlarut-larut. Apakah termasuk superhuman, superwoman yang ya emosinya biru-biru aja, atau sempat kuning, merah, orange, ya seperti itu. Lalu bagaimana cara Teacher Maria mengatasinya? Karena kadang-kadang emosi sendiri sedang emosi bertemu dengan rekan-rekan atau bawahan yang membuat emosi, kira-kira seperti apa yang dilakukan? Mungkin bisa jadi masukan buat kami di sini. Oke. Kalau bawahan yang membuat emosi sih, buat saya sih puji Tuhan nggak ada ya. Jadi kalau misalnya ada yang berulah itu ya saya anggap anak nakal gitu ya, anak nakal yang Mungkin saya. jadi nggak saya masukkan ke hati gitu ya. Ya biasalah ya kayak gitu. Terus kalau ditanya apakah saya mengalami emotion will tadi, oh pastilah ya, saya kan ya manusia gitu. Jadi pada saat pandemi itu muncul, yang pertama saya pikirkan adalah ini ke depan bagaimana? Karena waktu 18 Maret ya, saya ingat betul itu ya, 18 Maret, tiba-tiba muncul harus online. Saya dengan PD-nya itu menganggap, ini cuma 2 minggu, tenang aja. Jadi waktu teman-teman nanya, ini gimana nih, gini, oh tenang gitu ya. Paling cuma 2 minggu, 2 minggu, ternyata 2 tahun ya, kayak gitu. Nah, waktu saya menyadari bahwa ini masih panjang ternyata, dan apa namanya banyak yang harus diubah gitu. Yang saya pikirkan pertama adalah safety-nya teman-teman ya, safety-nya teman-teman. Kalau murid masuk, pastinya kan kita nggak tahu nih murid dari mana aja. Terus nanti mereka pada datang di kelas. Terus gurunya kan berarti terekspos gitu kan, dalam sebagai garda depan mereka ini kan dalam posisi yang paling berat gitu. Nah, saya berpikir kalau saya sih di kantor ya, di kantor kadang-kadang aja masuk kelas gitu. Dan masuk kelasnya kadang lewat Zoom juga. Nah, kalau kayak sekarang ada pembelajaran terbatas, bagaimana saya memastikan sesi 2 mulai 5 menit lagi, baik. Bagaimana saya memastikan safety-nya teman-teman? Ya dengan cara yang pertama itu, kalau mereka perlu untuk WFH, karena mereka merasa tidak sehat dan sebagainya, atau pilek dan sebagainya, ya buat saya it's okay. WFH aja, gitu, nggak apa-apa. Karena buat saya safety is priority untuk kondisi pandemi ya. Jadi safety itu tidak bisa ditawar kalau buat saya. Jadi kalau ada yang maskernya nggak standar gitu ya, itu saya minta ganti. Kalau misalnya
guru butuh support di area apa kesehatan gitu, kalau saya bisa ya saya akan diskusikan gitu, kayak gitu-gitu. Gitu sih, Teacher Gustaf. Baik, Oh, kelihatannya ini kita ada pertanyaan oke, bagus masih nih. ada pertanyaan ya. Masih ada pertanyaan, ini memang kita terbatas waktu, ada 4 menit lagi. Bagaimana Teacher Maria? Oke, satu pertanyaan ini ya dari Priscilla ya. Ya, oke, ada 2 pertanyaan ternyata ya. Mungkin bisa dicatat saja atau bagaimana? Kalau untuk yang Priscilla mungkin saya bisa jawab. Teacher Oke, Gustaf. ya. Ini emotional support untuk anggota tim lawan jenis ya. Ya, ini penting. Nah, ini akan bagus seandainya begini. Apakah ada wakil kepala sekolah? Jika ada, mungkin akan lebih baik jika pada saat ngobrol dan sebagainya itu bisa gantian gitu. Jadi tidak melulu dari kepala sekolah, tapi juga dari wakilnya. Jadi supaya tidak menimbulkan fitnah gitu ya. Nah, mungkin keuntungan di posisi saya ini sudah berumur, sudah menikah gitu ya. Anak buah saya kebanyakan usianya jauh di bawah saya gitu. Itu keuntungan saya. Tetapi memang kalau untuk leader-leader yang masih muda, ini memang perlu trik ya, perlu trik dan tips gitu, perlu kebijaksanaan yang tidak dalam permusyawaratan dan perwakilan gitu ya. Jadi perlu kebijaksanaan lebih gitu untuk melihat bahwa kayak gini misalnya, kalau misalnya sekedar bertanya, misalnya habis sakit gitu ya, ada anggota habis sakit sama-sama single, tapi lawan jenis misalnya, gimana? Sudah enak badannya, sudah sehat? Oh ya sudah, gini, oke. Apa misalnya jaga kesehatan ya. Jadi kata-kata yang kita pilih itu mungkin bisa kata-kata yang normatif. Jadi tidak terlalu intimate ya, tidak terlalu yang terlalu personal gitu atau yang gimana. Makanya saya bilang ini perlu hikmat dan kebijaksanaan itu tadi ya. Jadi kalau dilakukan nanti kita ini akan tahu sendiri kok. Oh ini kayaknya jangan dikirim deh kata-kata yang kayak gini. Mungkin kata-katanya modelnya begini aja kayak gitu-gitu. Atau akan lebih aman kalau misalnya nanyanya itu di grup. Jadi tidak pribadi. Jadi di grup besar, nanya kabar kayak gitu-gitu. Gitu mungkin ya. Ini Priscilla juga suka teks saya. Nanti Priscilla bisa teks teacher lagi deh kalau misalnya jawabannya kurang kurang detail. Baik, Teacher Gustaf. masih ada satu pertanyaan dari Ibu Atika. Ini akan kami catat, nanti mungkin bisa dibalas pribadi oleh Ibu Maria. Nah, Bisa ini teacher, ada ini bisa waktu. dijawab sebentar teacher. Oh, 1 menit oke. ini bisa nih. Rutinitas yang diterapkan ya Oke. untuk membangun kepercayaan gitu. Kalau di kami itu kami makan bareng kadang-kadang. Ya kondisi pandemi agak sulit sih ya makan bareng begitu. Tapi mungkin makannya itu mungkin dalam kelompok-kelompok kecil kayak gitu-gitu. Jadi kalau di lantai 1 kami ada 4 lantai, lantai 1, 2 itu SMP. Kalau lantai 1 ini mereka suka ngumpul di kelas yang sedang saya pakai ini. Mereka ngobrol-ngobrol habis jam kerja ya, mereka ngobrol, ngopi di sini, nonton film bersama kayak gitu-gitu. Nah, dalam momen-momen seperti itu, koneksi antar anggota itu juga akan terbangun. Ya, kalau koneksinya terbangun, nanti dalam kelompok besar itu juga akan mudah untuk disatukan. Begitu. Rutinitasnya sederhana aja, enggak usah rumit-rumit. Hiking ke Gunung Semeru, piknik ke Cikego, nggak usah ya. Jadi rutinitasnya sederhana aja, ya. Makan bersama itu yang paling simpel. Semua bawa sendiri-sendiri, jadi tidak mempengaruhi budget sekolah ya. Jadi makan sendiri, bawa sendiri, makan bareng. Yang penting itu momen kebersamaannya aja, gitu. Begitu, Teacher Gustaf. Baik, waktu kita benar-benar habis. Jadi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang mengikuti topik pengembangan kurikulum diferensiasi di sekolah oleh Susan Ikawati MPD, bisa tetap tinggal di ruang ini. Sementara bagi Anda yang mengikuti topik lain, bisa berpindah ke topik yang Anda pilih. Live room, tapi jangan live meeting. Anda hanya cukup live room dan live breakout room, nanti silakan memilih yang baru. Terima kasih rekan-rekan guru, pendidik, pengajar, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Salam sehat semuanya. God bless you all. Didukung oleh didukung oleh